Terima kasih, Bu. Tuhan, pada pagi hari ini kami berkumpul di Zoom ini untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, kami sebentar juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman. Berkat-Mu Tuhan melimpah atas hamba-Mu, hikmat-Mu turun atas hamba-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini boleh Tuhan kami dengar dan kami bisa melakukan seperti yang Kau kehendaki. Dan firman itu menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bundawati. Dimulai Ibu Ayu Anggreni, silakan Bu. Baik, Bu Ros. Saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 2. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku, Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan, Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan, Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu. Sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan.
Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umat-Nya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmizi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, tuanku Daud. Baiklah, sekarang tuanku kirim kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Demikian firman Tuhan. Silakan dilanjutkan, Pak Mulya. Iya, saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5-9. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu
siapakah yang harus kamu takuti? Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepala maupun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Bapa. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hati. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaan ini. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan dengan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu berapa mencuri, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Kan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka. Terhadap tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri
apa yang benar. Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah firman Tuhan. Ya, terima kasih para lektor yang sudah membacakan ayat Alkitab pada pagi hari ini, Pak Mulia dan Ibu Ayu. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi yang berjudul Salomo dan Bunga Bakung oleh Dr. Joseph Paul Jang, Gembala kita. Kepada Pastor Paul, kami persilakan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Jangan lupa berbuat baik. Sibukkan dirimu dengan pekerjaan kerajaan Allah. Ya, sibukkan dirimu dengan pekerjaan kerajaan Allah. Wah Pak, buat makan lagi kurang. Justru di dalam kekurangan, kamu punya banyak kesempatan untuk melakukan kesibukan kerajaan Allah. Apa kesibukan Anda setiap hari, saudara? Bukan memecah perawan, ngawur pikiran jorok pagi-pagi kamu. Bukan memecah perawan. Kalau itu si Ono kesibuknya memecah perawan. Kesibukan Anda di dalam kerajaan Allah adalah berbuat baik. Ya, di dalam segala keterbatasan, makin kamu terbatas hidupnya, ya, terbatas itu apa? Macam-macam ya. Terbatas ekonomi udah pasti ya. Terbatas fisiknya, sakitlah, lumpuhlah. Terbatas karena Anda dalam stres, depresi. Terbatas karena Anda ya baru dalam kerepotan nguruh, ya kan? Suami pergilah dibawa wewe gombel, istri pergi dibawa genderuwo dan sebagainya macam. Itu keterbatasanmu, saudara. Tapi rata-rata ekonomi ya, rata-rata ekonomi. Nah, teologinya Yesus adalah teologi ekonomi masalahnya. Ekonomi terjadi karena keterbatasan, ya, oikos nomos, ya, aturan hukum dari sebuah keluarga. Oikos nomos, kemarin baru tak ajarin ya di HBC 2 ya, saya lupa ya. Oikos nomos itu adalah aturan dalam sebuah keluarga. Keluarga sang bapa punya oikos nomos, punya hukum di dalam rumah Bapa. Apa hukumnya? Cinta. Ya. Ulangi ya, pelan-pelan. Teologi di dalam kekristenan adalah teologi ekonomi. Ya, makanya orang Yahudi itu suki-suki, saudara. Orang Kristen tidak ngerti bahwa teologi di dalam Alkitab itu adalah teologi ekonomi. Ya, mereka kan langsung ke filsafat, ya kan? Nerjang sana, nerjang sini. Asal-usul kehidupan dan sebagainya macam. Nah, orang Yahudi realistis. Ekonomi, makan. Ya kan? Di dalam segala keterbatasan, sumber dayanya harus diatur. Nah, itulah teologi di dalam Alkitab, ekonomi. Barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambahkan. Barang siapa tidak memiliki, apa yang ada padanya akan diambil. Berbahagialah hamba yang kedapatan sedang bekerja ketika tuannya datang. Kalau kamu lagi pensiun, hati-hati aja kamu. Ya, kalau kamu lagi memeras hamba-hamba yang lain, hati-hati. Siapa di sini yang memanipulasi? Pendeta-pendeta kan memanipulasi sesama hamba-hamba yang lain supaya uangnya masuk ke dia semua.
Ya, barang siapa minta bajumu, berikan jubahmu. Barang siapa minta jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Loh, itu ekonomi, saudara. Jangan ngomong bukan ekonomi. Ya, seorang raja kalau mau bikin menara, dia hitung. Orang raja mau perang, dia hitung. Kenapa? Karena terbatas sumber dayanya. Ya, kita semua harus berhitung setiap hari. Kalau kamu tidak sanggup membenci, jangan membenci. Lebih baik kamu mengampuni. Ya kan? Kamu hitung kerugianmu kalau kamu membenci dan kalau kamu mengampuni. Hitung kerugiannya, saudara. Memang kita ingin ya gregetan kalau ngeliat orang jahat. Coba kamu sibukkan dirimu dengan membalas dia. Habis waktumu, saudara. Ya kan? Habis waktumu. Untuk energinya dipakai buat mikirkan bagaimana ngalahkan dia. Ya kan? Coba kalau kamu, walaupun kamu diperkosa loh, saudara. Tapi kamu tiap hari kamu putar pikirannya ya. Bagaimana cara balas, bagaimana. Maaf ya, saudara. Sekalipun kamu tuh dirugikan dengan amat sangat. Habis waktumu untuk balas dendam, supaya kamu puas. Di ujung kemudian, berapa tahun kemudian, kamu masuk penjara. Ya kan? Seorang suami, istrinya selingkuh. Dia tiap hari mikir ya caranya. Das, dibunuhlah si selingkuhannya. Sama istrinya juga. Terus dia masuk penjara, saudara. Dia bilang nggak menyesal. Tapi kan sudah selesai. Coba kalau dia biarkan saja, ya sudah mau selingkuh, selingkuhlah. Aku nggak mau sama kamu lagi, sudah. Dia bisa memulai hidup yang baru. Mungkin dia dapat wanita yang lebih baik. Ya kan? Istri-istri, ya sudah kalau kamu mau kawin lagi, aku nggak mau. Kamu tinggalin aku, kita cerai aja kalau kamu mau kawin lagi. Ya kan? Kamu nggak usah marah. Nggak usah sakit hati. Banyak orang sakit hati, hidupnya berhenti di situ. Rugi nggak? Rugi. Rugi. Masalahnya kamu keluar dari komunitas, nggak ada yang ngajari kamu. Nggak ada yang mendobrak otaknya kamu itu, dobrak. Goblok kamu, mikirin gitu. Ya. Om tante saya itu sangat luar biasa ya. Kalau dia ngasih nasihat itu koboi, ini orang-orang yang hebat-hebat ya. Tapi begitu nih, goblok kamu, ditinggal sama lakinya kamu, loh. Kamu pergi sana ke Taiwan. Jadi ada satu wanita ditinggal selingkuh sama laki-lakinya, saudara ya. Terus si perempuan ini lara-lara bertahun-tahun. Wow. Ya namanya orang sakit hati itu bertahun-tahun toh. Wah, sama om tante saya digoblok-gobloki. Goblok kamu, pergi ke Taiwan sana, kerja. Digoblok-goblok ya, dia pergi ke Taiwan. Wah, dia ke Taiwan. Ke Taiwan kan gajinya banyak ya. Banyak sama Bu Maria tuh. Gajinya banyak. Enak hidupnya sana, kerjanya enak, saudara ya. Kerja apa saja, mau kerja di pabrik, mau kerja di rumah tangga, mau kerja di apa. Enak sana. Ulang kaya dia, saudara ya. Punya banyak uang, dia punya modal. Suaminya udah kere, saudara. Ya saya nggak tahu seterusnya gimana ya. Tetapi yang paling penting, dia tidak mau meratap dengan penderitaannya dia. Digoblok-gobloki soalnya saudara, goblok kamu, kan kamu rugi berkali-kali. Nah iblis maunya pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus ajari kita untuk berhitung setiap hari. Loh siapa bilang kita nggak disuruh berhitung? Ikut Tuhan harus dihitung, saudara. Barang siapa ikut aku, dia harus benci sama bapaknya, ibunya, anak ya. Harus hitung, kamu sanggup nggak?
Barang siapa mengasihi bapak ibunya, apapun yang kamu tinggalkan karena mengikut aku, kamu akan terima 100 kali lipat. Loh, itu teologi ekonomi, saudara. Oikos nomos, hukum di dalam rumah tangganya Tuhan Yesus. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung. Dihitung, saudara. Wajan, begitu rumahnya megah dibilang tidak seindah bunga bakung. Aduh, Anda belum tahu Keukenhof. Anda ke Belanda. Ya, modal tiket saja, nanti tinggalnya di Pastori, saudara. Ngomong sama saya. Nanti ke Keukenhof. Ya, datangnya itu bulan Maret, April. Aduh, macam surga, saudara. Anda macam jalan di Taman Eden itu, saudara. Indah sekali, apalagi kalau Anda suka keindahan ya. Kalau Anda yang kolerik kan masa bodoh ya, tapi kalau Anda melankolis, sanguin begitu, yang romantis-romantis, waduh seneng tuh, saudara. Ya, saudara ya. Saudara, hidup ini, rumah tangga kerajaan sorga itu adalah sebuah aturan cinta, saudara. Dan kamu harus hitung. Tapi sebenarnya tak kasih tahu Anda ya, mencintai itu tetap lebih untung daripada kamu membenci. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, Anda, kesibukan seorang anggota kerajaan Allah adalah untuk memenuhi panggilan cinta, mengerjakan panggilan cinta itu, bekerja dalam kerajaan Allah. Oh, Pak, saya ini kan cuman tukang kemasan, itu cuman ininya saja, cuman title saja, saudara. Pak, saya ini kan cuman office boy, itu cuman title saja, jabatan. Tapi ini kan kerja kan. Pak, saya ini direktur, saya kerjanya apalah, susah kamu kalau direktur, saudara. Makin tinggi jabatanmu, makin banyak hartamu, makin susah kamu kerja di ladangnya Tuhan. Kamu pikir kerja di ladangnya Tuhan itu kamu kayak saya teriak-teriak, misui wong Islam sama ini, saudara, memberitakan Injil begitu di jalan-jalan. Bukan. Ya, itu banyak teologi. Aduh, kita ini banyak harus membereskan teologi-teologi yang keliru dalam otakmu, saudara. Saya kerja di ladangnya Tuhan, jadi WL. Bukan. Ya. Jadi WL itu bukan kerja di ladang Tuhan. Salah. Ya itu, aduh. Saya ini membereskan banyak sekali. Makanya kita ditinggal sama orang Indonesia di Denak, memang sengaja tak usir, saudara ya. Kamu jangan melayani lagi. Jangan. Konsepmu melayani itu beda dengan kita. Kamu melayani itu show. Dumbreng, Sarimi pergi ke pasar. Dumbreng. Nah, itu melayani itu, saudara. Definisinya mereka melayani. Kan on, saudara. Melayani itu kalau kamu gubrak, kamu tetap bilang, aku mengasihi kamu, aku komitmen, aku tetap di dalam segala suka dan duka, aku tetap melayani. Itu melayani itu. Itu melayani. Itu bekerja di ladang Tuhan. Gubrak, motong, saudara, pergi. Nah, kamu tidak bekerja di ladang Tuhan. Beda ya, beda kan? Beda. Konsepmu melayani beda, saudara. Berbahagialah orang yang didapati Tuhannya sedang bekerja ketika Tuhan itu datang. Makanya semakin kamu hidupnya mewah, makin megah, makin sulit kamu bekerja di ladangnya Tuhan. Kedudukanmu makin tinggi, kamu sulit, saudara. Sulit. Kamu kan seorang direktur. Kamu tidak mungkin tiap hari ada di rumahnya pemulung, kan? Kamu kan sibuk sekali. Ya kan? Makin kaya, makin orang punya uang, makin sulit dia melayani di ladang Tuhan. Makin Anda kekurangan secara ekonomi, ya, makin rendah level sosialmu. Kamu sangat dekat dengan kerajaan surga. Itu fakta. Jangan ngomong enggak, saudara. Itu fakta.
Karena makin kamu punya banyak waktu. Besok, kamu tanya Pak SK, Pak, ayo Pak diajak besok. Aduh, dia mumet saudara. Aku tak kirim uang aja deh. Bener gak? Kamu tanya nih sama, dulu Bu Manto itu ya, Bu Manto besok yuk. Ya susah, Bu Manto suruh besok saudara. Ya, itu benar, jangan ngomong enggak, kita cerita realita. Waktu saya kerja, saya jadi direktur, saya sudah nggak punya waktu lagi, jangankan buat Tuhan, buat yang aneh-aneh, buat orang lain. Lalu buat anaknya saya saja, saya kerja, hari Minggu kerja, anak saya tak ajak kerja loh sampai ke Bandung suruh tengok customer. Ya udah, anak istri saya tak ajak naik mobil ke Bandung. Makin kamu sibuk, makin kamu punya uang banyak, makin sulit kamu melayani di ladang Tuhan. Ladangnya Tuhan loh, bukan ladangmu loh. Bukan di gereja makin gampang, kamu punya duit mau apa aja tinggal mancal. Bukan di gereja, ya, di ladang Tuhan. Kamu peduli kepada orang yang sakit, aduh, bingung. Saya bingung kalau ada orang penyakit menular ya saudara ya, saya bingung saudara. Saya dulu paling bingung karena dulu saya itu kalau megang sesuatu kayak apa namanya OCD ya Mbak ya namanya ya, dulu tuh gitu sampai papi saya dikeplak saya tangannya ya, saya sama kakak saya masih ya dikeplak tangannya ya. Jadi kalau pegang pintu rumah bekasnya orang lain, saya pakai plastik saudara, tak buka. Karena apa? Karena keliling saya itu banyak orang kena TBC, orang kena gudigen, orang yang tinggal di kampung kita ya. Sehingga saya selalu, aduh geli saudara ya, bilang TV rumah begitu. Dulu kan yang punya TV cuma keluarga kami di desa itu kan. Satu kampung tuh nonton saya harus keluar, waduh stres itu saudara saya itu ya. Sampai akhirnya saya nggak itu lagi dibiasain, dikeplak sama papi saya. Banyak orang ya nggak bisa ngasih perhatian karena makan penyakit OCD ini penyakit orang kebersihan ya, terlalu bersih. Terlalu higienis, terlalu privacy dia soalnya. Orang-orang ini punya privacy karena dia nggak lapar. Tapi kalau orang lapar, dia sudah nggak mikir privacy, tabrak saudara. Anda punya banyak waktu di jalan melihat dan menolong sesama. Itulah ekonomi kerajaan surga, aturannya. Anda punya banyak kesempatan untuk Anda bisa berbagi cinta dengan sesama. Untuk Anda bergesekan dan mengampuni. Kalau Anda kaya, Anda urusan polisi, ada segala macam, panggil polisi, bayar aja saudara. Apalagi di Indonesia, gampang bayar polisi. Gegeran sama siapa ya, dulu saya kalau gegeran sama siapa juga ya. Bang, udah begitu, abang saya kirim iPad 1, kirim laptop 1, kelar itu masalah saya. Beneran saudara ya, makin kita banyak uang, makin pusing. Tetapi ekonomi kerajaan Allah ngajari kita. Oh itu di Eropa pun sama saja. Ya makin kamu punya uang banyak, kamu makin sulit berinteraksi dengan orang lain. Tapi yang celakanya kamu udah miskin, udah ini kamu nggak mau berinteraksi dengan orang lain, ya repot juga saudara. Juga repot juga. Makanya belajar. Ya. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang. Di ladang bunga ya yang hari ini ada besok dibuang layu. Artinya segala kemegahan itu nggak bisa membuat kamu eksis dalam kerajaan Allah. Yang membuat kamu bisa eksis dalam kerajaan Allah ketika kamu bekerja di ladang Tuhan, melayani satu sama lain, gesekan, memberikan perhatian, tetap konsisten, tetap care, mengasihi, mengampuni, memberkati, peduli, bersedekah. Loh itu sibuknya kita saudara. Anda tiap hari kerja naik motor, kalau Anda pergi naik Mercedes-Benz, pakai mobil mewah, susah. Mau naik Ferrari apalagi, buka jendelanya gimana saudara? Kecil sekali terus Anda bawa nasi bungkus banyak begitu di belakang. Kalau naik motor kan tinggal taruh tengah, naik ke trotoar dikit dibagi. Enak kan? Ya kan? Lebih mudah kan sebenarnya kan? Pak, tapi saya miskin Pak.
Nah, justru di dalam kemiskinanmu itulah nilainya lebih besar. Di dalam kemiskinan itulah nilainya lebih besar, saudara. Melayani yang lebih besar itu di dalam kesusahanmu, bukan di dalam kesenanganmu. Melayani itu di dalam penderitaan kita, di dalam kesusahan kita. Ketika kita dalam tekanan, justru kamu melayani. Ketika kamu di dalam tekanan yang luar biasa, dalam kemiskinan yang luar biasa, tidak mungkin kamu tidak bisa berbagi. Kecuali mentalmu kere. Nah, biasakan berbagi walaupun kamu miskin. Tiba-tiba Tuhan akan lipat gandakan. Oh, jangan nggak percaya saya, ini sudah rumus internasional. Rumus dari zaman ke zaman ribuan tahun. Di dalam kesusahanmu, berbagilah. Dan berbagi itu jangan yang barang bulukan, yang baik. Ya, berbagilah. Tuhan akan melipat gandakan itu semua di dalam waktu berbagi dalam nama Yesus. Berbagi makanan dibagi. Ya, itulah ekonomi kerajaan Allah. Berbagi, berlipat gandaan. Tuhan Yesus memberkati.